Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Faizatul Khairah, mahasiswa PPG PAI batch keempat tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 25540113670. Pada hari ini, tanggal 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di Sekolah SDN Krain 03 dengan materi sholat berjamaah. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama membaca doa bersama-sama. Untuk ketua kelas, mohon dipimpin. Setiap berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang tidak masuk? Saya presensi dulu. Yang hadir, ajukan tangan. Hadir, Bu. Begitu ya? Oke. Fahri? Aira? Alia? Basyara? Amanda? Cantika? Dea? Pira? Sani? Siapa yang belum? Jihan. Ya. Sebelum memulai pada pelajaran siang hari ini, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Dimohon berdiri. Satu. Sudah, diharap duduk kembali. Nah, kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional? Kenapa? Agar rasa cinta tanah air kita bertambah dan bertumbuh. Oke, sekarang siapkan buku tulisnya di atas. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, Bu Guru mau tanya dulu. Tanya sebentar. Apakah kalian pernah salat berjamaah di rumah? Pernah? Siapa yang ngomong tidak? Tidak pernah. Pernah. Saat salat berjamaah, salat apa saja yang boleh dilakukan secara berjamaah? Salat apa saja? Subuh, zuhur, terus duha. Apakah kalian tahu apa hukumnya sholat berjamaah? Apa? Wajib apa sunnah apa boleh?
Kalau wajib berarti setiap hari harus sholat berjamaah dong. Boleh. Kemudian, apa yang membedakan sholat berjamaah dengan sholat sendirian? Mendapatkan berapa? Kalau sholat sendirian berapa? Pengertian dari sholat berjamaah itu apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat-ingat kemarin? Nggak tahu, baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bu Guru mau baca dulu tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pesan pokok hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. 2. Peserta didik dapat memahami perbedaan sholat berjamaah dengan sholat munfarid. Peserta didik mampu menghafal bacaan sholat dengan lancar dan benar. Yang nomor 4, peserta didik mampu membuat proyek diorama sholat berjamaah dengan kreatif. Yang kelima, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diorama dari masing-masing kelompok. Jadi, setelah membuat diorama, kalian akan mempresentasikan setiap kelompok dan maju ke siap. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Guru kasih lihat video klip tentang sholat berjamaah. Didengar yang baik-baik. Ini aku mau cerita tentang besarnya pahala sholat berjamaah. Sholat itu ibadah yang sangat penting. Dan semakin dekat kita ke masjid, semakin terasa keutamaannya. Disinilah orang-orang berkumpul untuk sholat berjamaah. Yuk, kita biasakan sholat berjamaah. Selain berpahala besar, hati kita juga terasa lebih damai. Setelah melihat sampai selesai, apa yang kalian temukan dalam cuplikan video tersebut? Sholat. Apa? Isi dari video tersebut apa? Mendapat pahala besar berapa? 2. Nah, dengarkan Bu Guru baik-baik. Berikut hadis keutamaan sholat berjamaah. Hadis ini merupakan darajah. Artinya, Sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 20 derajat. sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Perbandingannya berapa? Kalau sholat sendirian 1 derajat. Kalau sholat berjamaah 27 derajat. Nah, berikut perbedaan sholat berjamaah dengan sholat munfarid. Sholat munfarid itu apa sih tadi? Sholat sendirian. Dibaca, Jihan. Nah, ini adalah gambar apa? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, di mana ada imam, ada Kalau sholat sendirian, sholat yang dikerjakan dengan sendirian atau disebut dengan sholat munfarid. Paham kan? Oke, lanjut. Dah, Bu Guru jelaskan sedikit. Ini contoh sholat sendirian. Paham kan sholat sendirian? Kemudian sholat berjamaah 1 makmum dan sholat berjamaah perempuan. Sholat berjamaah 1 makmum. Kalau makmumnya perempuan berarti di belakang. Kalau jamaahnya perempuan saja berarti sejajar apa ya Pegi? Di belakang. Ini hasilnya hampir sejajar. Makmum di tengah warna ungu,
agak ke depan sedikit, baru yang makmum sampingnya ke belakang namanya itu di tengah-tengah. Sholat berjamaah laki-laki dengan sholat berjamaah laki-laki ya sama. Perbedaannya apa ini? Softnya. Ini lebih banyak, ini lebih sedikit. Dari cuplikan video tersebut, apakah kalian ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Guru jelaskan sedikit. Syarat sahnya sholat berjamaah bagi makmum dan bagi imam. Pertama, syarat bagi makmum. Makmum wajib berniat mengikuti makmuman. Contoh sholat subuh gimana? Niatnya sholat subuh? Subahi. Kalau jadi imam, kalau sholat sendirian, makmum dan imam dihilang. Oke. Makmum tidak boleh mendahului imam dalam gerakan sholat. Kemudian syarat bagi imam bersedia menjadi imam, tidak dipaksa, tidak ada paksaan. Yang kedua, fasih dalam membaca Al-Quran. Syarat shaf, pertama lurus dan kalau bolong-bolong berarti sholat jamaahnya sah apa enggak? Nomor 2, bersambung, tidak boleh terputus. Nah, dalam sholat pastikan setiap gerakan ada bacaannya. Kalian hafal? Apakah kalian hafal bacaan sholat dimulai dari takbir sampai akhir? Masa sih? Coba dibaca bersama-sama. Mulai takbiratul ihram sampai at-tahiyat akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Kabirau wal Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allahu liman Subhana rabbiyal a'la ali sayyidina Muhammad kama barakta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hafal semua ya. Nah, sekarang kuis teka-teki silang. Siapa yang bisa jawab? Maju ke depan. Iya. Nanti gini ya jawabnya. Misal A, B, C. Langsung dijawab. Maju. Nomor 1. Syarat utama makmum yaitu tidak boleh posisi tumitnya berada di titik-titik imam siapa? Apa jawabannya? Ayo, maju. Iya, huruf besar semua. Oke, nomor 2. Nama lain dari sholat sendirian siapa? Ucapan yang diucapkan makmum laki-laki untuk mengingatkan imam yang lupa atau salah. Kok tidak ada yang mau berani? Sekarang menurun jumlah derajat keutamaan pahala salat berjamaah. Ada yang mau jawab? Kamu? Kita? Apa jawabannya? 27. Ini.
Oke. Nomor 3. Makmum yang terlambat datang dan tertinggal rakaat imam. Siapa? Cantika, apa jawabanmu? Masbuk. Maju. Masbuk. Barisan dalam sholat berjamaah yang harus lurus dan rapat disebut apa? Shaf. Shaf. Pinter. Sudah. Sudah ya. Sekarang adalah proyek kita membuat diorama sholat siapkan gunting, krayon, dan isolasi atau perkat lain. Bu Guru siapkan alatnya, kalian hanya mewarnai, menggunting, dan ditempel. Ini kecil ya, mohon maaf, kecil. Tugasmu adalah pertama mewarnai dulu. Kamu gunting, dibagi ke teman-temannya, diwarnai masing-masing sesuai selera kamu. Yang diwarna adalah orangnya saja, kemudian sama sajadahnya saja. Yang kotak besar jangan diwarna. Ya, orangnya, maksudnya bajunya. Digunting masing-masing biar kebagian semua rata. Kemudian setelah mewarnai, dengarkan Bu Guru, setelah mewarnai kamu gunting. Di halaman 3 itu ada apa? LKBD berbentuk soal pertanyaan. Nomor 1, dengarkan Bu Guru. Jelaskan posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah yang terdapat di hasil karya kelompokmu. Jadi kamu buatkan posisi imam dan makmum. Di situ laki-lakinya ada berapa? 5. Berarti 1 imam, yang 4 yang di belakang lagi makmum perempuan. Kamu jelaskan, kamu jabarkan. Kemudian nomor 2, bagaimana syarat sahnya sholat berjamaah? Tadi apa? Sahnya bagaimana? Perempuannya bagaimana? Begitu ya. Nomor 3, apa keuntungan dalam melaksanakan sholat berjamaah? Keuntungannya apa tadi? Nomor 4, bagaimana perasaan kalian dalam membuat proyek diorama tersebut? Alasannya kamu apa? Senangkah? Susahkah? Kamu jelaskan alasannya. Mengapa? Sudah. Tugasmu adalah mewarnai dulu, baru gunting. Atau gunting dulu, dibagi ke temannya. Digunting dulu, biar kebagian ke temanmu. Iya, maksud Bu Guru kan gunting. Kamu bagian warna apa? Yang ini ta, yang ini ta. Yang penting teman. Iya, dilipat. Diwarnai dulu. Sudah gunting. Dibagi. Ini dibagi menjadi 2, ini dibagi menjadi 2. Saya kan digunting. Iya, boleh digunting dulu, boleh diwarnai dulu. Ayo, digunting. Digunting jadi 2. Kita gunting. Gunting. Ya, gunting. Jadi, kamu gunting sesuai sajadahnya nanti ya, kotak. Kamu warnai dulu, baru kamu gunting. Ini ya. Kamu bagian apa? Bagian menjawab itu.
Nggak apa-apa. Nggak apa-apa dipotong. Nah, biar sama-sama ngomong lagi. Ini orangnya, yang gimana ya orangnya? Iya, pakai bajunya. Ayo pinjam pensil ya. Nah, ditempelkan. Potongan. Luruskan sekresok. Ini bagus loh. Ini sudah. Ini sudah. Sudah selesai? Oke, tugas terakhirnya yaitu mempresentasikan setiap kelompok. Jadi setiap kelompok maju semua. Kamu jelas hasil dari tugasmu yang ini? Sudah? Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Nanti dibawa ini sama ini ya. Ada yang bawa ini, ada yang menjelaskan ini. Kelompok 1 dulu. Dibaca, jelaskan. 1. Jelaskan posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah yang terdapat di hasil karya kelompokmu. Nomor 1 apa? Jawabanmu apa? Imam di depan, makmum di belakang. Sudah. 2. Bagaimana syarat sahnya salat berjamaah? Tidak mendahului imam dan lain-lain. Apa keuntungan dalam melaksanakan salat berjamaah? Mendapatkan pahala sebesar 27 derajat. Bagaimana perasaan kalian dalam membuat proyek diorama tersebut? Perasaannya? Senang. Karena Seru. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok. Oke, kelompok 2. Ayo. Mana? Siapa? Ya. Dibaca. Jelaskan. Jelaskan posisi imam dan makmum dalam salat berjamaah yang terdapat di hasil karya kelompokmu. Imam di depan, makmum di belakang. Oke. Bagaimana saya sholat berjamaah? Lurus dan rapat. Apa keuntungan
imam di depan dan makmum di belakang. Oke, nomor 2. Bagaimana syarat sahnya salat berjamaah? Lurus dan cepat bersambung, saf tidak boleh terputus. Nomor 3. Siapa? Nayara. Nayara nomor 3. Mendapatkan pahala sebanyak 27 derajat. Oke. Nomor terakhir. Senang karena menyenangkan. Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang duduk. Sudah ya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, Bu Guru jelaskan sedikit manfaat sholat berjamaah. Pertama, mendapatkan pahala berlipat ganda. Berapa tadi? 20. Yang kedua, mendidik disiplin dan ketaatan. Yang ketiga, mempererat silaturahmi. Yang terakhir, bangun kebersamaan. Jadi kamu tahu kenapa sih kamu membuat diorama itu? Karena apa? Agar kamu tahu di mana letak posisi makmum dan di mana posisi imam. Sekarang rapikan dulu posisinya, mejanya. Hasil karyamu taruh di tengah-tengah. Buku-buku yang di atas dimasukkan kembali. Sekarang waktunya pulang. Sebelum pulang, sebagai penguat pembelajaran hari ini, Bu Guru kasih tugas. Kerja kelompok. Ya, sesuai kelompoknya masing-masing. Ya. Setiap kelompok mencari poster tentang sholat berjamaah, kemudian ditempel di kertas manila. Kamu jelaskan, ini sholatnya di mana, masjidnya di mana. Kamu cari di poster itu, ya. Kamu jelas? Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, diketuai oleh Jihan sebagai pemimpin di kelas. Siapkan dulu, Jihan. Siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.